Kitab suci agama Keharingan adalah Panatura, terdiri dari 63 pasal dan 291 ayat, mengisahkan tentang penciptaan, asal-usul manusia, dan panduan upacara. Sebenarnya kan selain agama yang diresmi oleh pemerintah, zaman dahulu sana beberapa kepercayaan asli loh. Sebelum Islam, Kristen, Hindu, Buddha cuma masuk ke penyebaran ke seluruh Nusantara ngono lho. Nah, ana masih ning Jawa. Jawa lah, dari Jawa ana sing kejawen kae kan. Jawa. Nah, sejarah kejawen merupakan hasil akulturasi antara ajaran agama Islam dengan kepercayaan asli masyarakat Jawa. Kejawen muncul sebagai pandangan hidup dan filsafat yang dipraktekkan oleh masyarakat Jawa. Sejatinya, kejawen adalah titik temu Islam dan budaya Jawa dan proses perpaduan antara tasawuf Islam dengan ajaran Jawa yang diperkasai oleh Wali Songo. Kejawen bukanlah agama, akan tetapi cara dan pandangan spiritual yang dijalani para penganut Islam di Jawa yang dirumuskan dan dipraktekkan dengan bahasa Jawa. Kejawen dapat mengadopsi ajaran agama pendatang baik Hindu, Buddha, Islam maupun Kristen. Kejawen diketahui telah ada di Pulau Jawa sejak masa sebelum kerajaan Hindu Buddha berkembang di Nusantara. Ajaran kejawen memiliki beberapa aliran, diantaranya Jowo Santoyo, Padepokan Cakra Kembang, Sabta Dharma, Kauru Bagia, Maneges, Abangan, Pangestu, dan Sumara. Penyebaran wilayah kejawen tersebar di seluruh Pulau Jawa, diantaranya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi kejawen pun ternyata dibagi-bagi. Iya, dibagi-bagi mas. Jadi ada beberapa aliran lah. Cuman yang daerah aku sing lumayan familiar Sabtu Darmo, lumayan familiar gue. Sabtu Darmo. Ya ente kan kegawe masih Jawa Tengah kan? Jawa Tengah. Kan ngomongin tentang agama kepercayaan, sebenarnya orang mau neng daerah Jawa, kepulauan Jawa sebenarnya. Kayak contoh nang daerah Kalimantan, anak agama kepercayaan sing aranane Keharingan. Keharingan pertama kali diperkenalkan oleh Jilik Riwuk. Dan Keharingan merupakan salah satu agama yang dianut suku Dayak di daerah Kalimantan. Keharingan merupakan salah satu agama tertua yang ada di Nusantara. Agama Keharingan berkembang pada tahun 1957 di perkampungan suku Dayak. Sebagai aliran kepercayaan, Keharingan memiliki arti yaitu tumbuh atau hidup. Keharingan menyebut Tuhan dengan sebutan Ranying Hatala Langit. Namun dalam agama Keharingan ada berbagai macam versi dalam penyebutan Tuhan yang dibedakan berdasarkan wilayah. Agama Keharingan mempunyai simbol tersendiri yaitu disebut batang garing yang berarti pohon kehidupan dalam bahasa Sangyang. Kitab suci agama Keharingan adalah Panatura, terdiri dari 63 pasal dan 291 ayat, mengisahkan tentang penciptaan, asal-usul manusia, dan panduan upacara. Jadi gue agama Keharingan Ning suku Dayak berarti ya? daerah Kalimantan. Bahkan ning Sunda pun ana mas, daerah Sunda ya, khususnya Jawa Barat lah. Jawa Barat. Arane Sunda Wiwitan, ajaran agama dengan unsur monoteisme purba yang memiliki konsep kepercayaan tertinggi terhadap Sang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang tak berwujud, dan disebut Sang Hyang Kersa. Ajaran ini juga disebut-sebut sebagai kepercayaan pemuja terhadap kekuatan alam
dan arwah leluhur yang bersatu dengan alam yang dianut oleh masyarakat asli suku Sunda. Sunda Wiwitan ada sejak ratusan tahun yang lalu di beberapa wilayah di Jawa Barat dan Banten. Kepercayaan Sunda Wiwitan diperkirakan telah ada di Nusantara sebelum masuknya agama-agama lain seperti Islam dan Kristen. Wilayah penyebaran Sunda Wiwitan diantaranya Kankes, Lebak Banten, Ciptaglar, Kasepuan Banten Kidul, Cisolok, dan Sukabumi. Aliran Sunda Wiwitan terbagi menjadi dua, ada Madraisme dan agama Buhun. Jadi Sunda Wiwitan papan neng daerah Ning, Banten ya. iya ning khususnya ya ning Jawa Barat karo Banten lah, provinsi Jawa Barat karo Banten. Nih kepercayaan maksud neng daerah Sumatera juga ana. Neng daerah Sumatera arane Parmalim, kepercayaan Parmalim. Eksistensi agama Parmalim ini terjadi sejak dinasti Sisingamangaraja yang ada di Bakara. Parmalim atau disebut juga Parugomo Malim. Parmalim merupakan sebuah agama asli dari tanah Batak, tersebar di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir di Sumatera Utara. Bahkan agama Malim ini sudah lebih dulu dianut oleh masyarakat Batak jauh sebelum masuknya agama Islam, Kristen, dan Katolik. Ketika itu, Sisingamangaraja memerintahkan kepada muridnya untuk mendirikan sebuah tempat pemujaan Nambolon atau Tuhan Yang Maha Esa bernama Balai Pasokin, agar orang-orang yang setia dengan keyakinan bisa melakukan pemujaan di tempat itu. Namun, semasa perang melawan penjajah, Belanda membumi hanguskan termasuk Balai Pasokin Sisingamangaraja. Sejak saat itulah aktivitas penyebaran agama Kristen menyebar secara sporadis di tanah Batak. Ya ternyata ning Nusantara pun akeh ya Mas. Akhirnya kepercayaan Selain agama yang diresmikan pemerintah.